Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan yang ke-25 dalam pembacaan Syarah Manhajil Haq Manzumah fil Aqidati wal Akhlaq karya Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala. Pada pertemuan ke-25 ini kita akan membaca penjelasan dari bait syair yang ke-16, yaitu yang disebutkan oleh penulis pada halaman 35. Dalam bait syair ke-16 ini Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala masih menerangkan sebagian dari sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Beliau rahimahullah mengatakan, wa nashhadu anna Allah yanzilu fid duja kama qalahu al-mab'utsu bil haqqi Ahmadu. Wa nashhadu, dan kita bersaksi bahwasanya Allah yanzilu fid duja, Allah turun di waktu malam, di waktu kegelapan malam. Kama qalahu al-mab'utsu bil haqqi Ahmadu, sebagaimana yang disampaikan oleh al-mab'uts, yaitu seorang rasul yang diutus, bil haqqi, dengan kebenaran, yaitu Ahmadu, rasul yang namanya Ahmad, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah taala, wa nashhadu ay nuqirru wa nu'minu. Kalimat wa nashhadu, kami bersaksi, maknanya adalah nuqirru wa nu'minu, kami mengakui dan kami mengimani, ya, kami mengikrarkan. Jadi kita meyakini dengan yakin, seyakin-yakinnya bahwasanya Allah Ta'ala turun di waktu malam, ya. Annallaha yanzilu fid duja, Allah Ta'ala turun di waktu malam. Ad-duja al-zulmah. Ad-duja pada asalnya maknanya adalah al-zulmah, yaitu kegelapan. Allah turun di kegelapan malam. Wal muradu isbatu nuzulillahi tabaraka wa ta'ala fi thuluthil lailil akhiri. Dan yang dimaksud di sini adalah menetapkan turunnya Allah tabaraka wa taala fi thuluthil lailil akhiri, pada sepertiga malam yang terakhir, ya. Jadi setiap sepertiga malam terakhir Allah subhanahu wa taala turun ke langit dunia, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama qalahu al-mab'utsu bil haqqi Ahmadu, sebagaimana disampaikan, dikatakan, disabdakan oleh manusia yang diutus dengan kebenaran, yaitu Ahmad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yushiru ila al-hadits alladhi tawatara naqluhu 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Yushiru, beliau yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala mengisyaratkan kepada sebuah hadis yang telah mutawatir penukilannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini ada hadis yang mutawatir. Kalau hadis itu mutawatir, maka itu sudah jelas sahihnya, ya, sudah jelas bisa dijadikan hujjah, ya. Annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthul lailil akhiru. Rabbuna tabaraka wa ta'ala, Tuhan kita tabaraka wa ta'ala, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, yanzilu, turun, ya, kulla lailatin, setiap malam, ila as-sama'id dunya, ke langit dunia, hina yabqa thuluthul lailil akhiru, ketika tersisa sepertiga malam terakhir, ya. Fayaqulu man yad'uni fa astajiba lahu, man yas'aluni fa u'tiyahu, man yastaghfiruni fa'aghfir lahu. Lalu Allah Ta'ala berfirman, yaitu ketika sepertiga malam terakhir itu, ketika turun ke langit dunia, Allah Ta'ala berfirman, siapakah yang menyeru aku, yang berdoa kepadaku, sehingga aku akan mengijabahinya? Siapakah yang mau meminta kepadaku, sehingga aku akan memberinya? Siapakah yang memohon ampun kepadaku, sehingga aku akan memberikan ampun kepadanya? Ya, ini adalah firman Allah Ta'ala yang Allah sampaikan setiap malam, yaitu setiap sepertiga malam terakhir,
Allah Ta'ala, mengharapkan adanya orang-orang yang berdoa kepadanya, meminta kepadanya dan beristighfar kepadanya, dan Allah berjanji akan memberikan ijabah, memberikan permintaan dan mengampuni orang tersebut. Fan-nuzulu haqqun tsabitun lillah. Maka nuzul, sifat turun, adalah sesuatu yang hak, yang benar, tsabitun, yang tetap, lillahi, yaitu bagi Allah Ta'ala. Sifat ini sifat yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah hak karena berdasarkan hadis yang sahih bahkan mutawatir. Wa qad ittafaqa as-salafu ala anna an-nuzula fi'lun yaf'aluhu Rabbu tabaraka wa ta'ala kama yaliqu bi jalalihi. Dan para salaf, yaitu kaum muslimin pendahulu kita dari kalangan para sahabat radhiyallahu anhum, telah sepakat ala anna nuzula, bahwasanya sifat turun ini adalah fi'lun yaf'aluhu Rabbu tabaraka wa ta'ala, satu perbuatan yang dilakukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kama yaliqu bi jalalihi, itu yang sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat turun yang sesuai dengan keagungan Allah Ta'ala, maknanya tidak menyerupai dengan sifat turunnya makhluk, tidak akan sama dengan sifat turunnya makhluk. Dan kita harus mengimani hal ini, bahwa seluruh sifat-sifat yang Allah miliki itu adalah sesuai dengan keagungan Allah, sehingga seluruh sifat-sifat yang Allah miliki sama sekali tidak bisa disamakan dengan sifatnya makhluk. Wala tu'lamu kaifiyatuhu, dan kaifiyah, yaitu tata cara ataupun hakikat bagaimana sifat tersebut, sifat turunnya Allah Ta'ala ini, la tu'lamu, tidak bisa diketahui, ya. Jadi kita mengetahui dari hadis tersebut Allah memiliki sifat turun, ya, maknanya jelas secara konsekuensi dari bahasa Arab, maknanya jelas, Allah turun ke langit dunia. Tetapi bagaimana hakikatnya, la tu'lamu, tidak bisa diketahui, ya. Baik. Fa inna Allah laisa kamitslihi syai'un, karena sesungguhnya Allah Ta'ala tidak ada sesuatu pun yang semisal dengan Allah, yang serupa dengan Allah. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. La fi dzatihi wa la fi sifatihi wa la fi af'alihi, baik di dalam zatnya tidak ada satu pun makhluk yang menyerupai Allah Ta'ala, wa la fi sifatihi, tidak pula dalam sifat-sifatnya tidak ada yang menyerupai Allah Tabaraka wa Ta'ala, tidak ada yang menyerupai sifat-sifat Allah Ta'ala, wala fi af'alihi, tidak pula dalam perbuatan-perbuatannya, ya. Seperti misalnya ini termasuk fi'ilnya Allah Ta'ala, turun, maka turunnya Allah Ta'ala tidak bisa disamakan dengan turunnya makhluk, ya, karena laisa kamitslihi syai', perbuatan Allah Ta'ala tidak serupa dengan perbuatan makhluk, walaupun sama-sama ini memiliki sifat turun, ya, bisa turun dari atas yang ke bawah, dari atas ke bawah, tapi tidak sama hakikatnya, dan kita tidak mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala, tidak bisa kita samakan, ya, karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya, baik dalam zatnya, dalam sifatnya, ataupun dalam perbuatannya. Nah, fa idza qala qailun, apabila ada orang yang bertanya, kaifa yanzilu rabbuna ila as-sama'i dunya, bagaimana caranya Allah Ta'ala turun ke langit dunia, ya, dia bertanya tentang bagaimana tata cara Allah Ta'ala turun ke langit dunia, seperti apa gambarannya, deskripsikan kepada kami tentang bagaimana turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia. Maka bagaimana jawaban kita? Qila lahu kaifa huwa, maka dikatakan kepadanya, itu jawablah kepadanya, kaifa huwa, bagaimanakah zat Allah, bagaimanakah tentang Allah Ta'ala, coba gambarkan bagaimana tentang zat Allah. Fa idza qala la a'lamu kaifiyata dzatihi qila lahu wa nahnu la na'lamu kaifiyata nuzulihi, apabila dia mengatakan, menjawab atas pertanyaan kita bagaimanakah Allah Ta'ala itu hakikatnya seperti apa, apabila dia menjawab la a'lamu kaifiyata dzatihi, aku tidak mengetahui bagaimana hakikat dari zat Allah Ta'ala, qila lahu, maka kita katakan kembali kepadanya, wa nahnu la na'lamu kaifiyata nuzulihi, kita juga tidak mengetahui bagaimana cara turunnya Allah Ta'ala, bagaimana hakikat turunnya Allah Ta'ala, nggak bisa kita tahu. Kenapa? Idzil ilmu bi kaifiyatis sifati yastalzimul ilma bi kaifiyatil mausufi, karena pengetahuan, ya, tentang hakikat suatu sifat itu merupakan kelaziman, ya, dari pengetahuan tentang kaifiyat, hakikat dari suatu zat yang disifati.
Artinya ketika kita bisa mengetahui bagaimana zat sesuatu benda, maka kita bisa mengetahui hakikat sifat benda tersebut. Ya, tapi kalau kita tidak mengetahui hakikat satu zat, hakikat zat suatu benda, maka kita tidak bisa mengetahui hakikat sifat dari benda tersebut. Ya, baik. Ini beberapa penjelasan dari Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, dan kita akan tambahkan penjelasan melalui poin-poin yang kita ambil dari kesimpulan atau pelajaran dari apa yang kita baca ini. Baik. Yang pertama adalah wajib mengimani semua yang datang dalam as-sunnah atau hadis yang sahih. Ya, kita wajib mengimani apa saja yang datang dalam as-sunnah ataupun hadis yang sahih. Ya, sebagaimana mengimani yang datang dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi tidak boleh kita membeda-bedakan yang dalam Al-Qur'an kita imani, yang dalam as-sunnah tidak kita imani. Tidak, bahkan kita harus mengimani semuanya karena keduanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita perhatikan, ya, sifat nuzul kalimat Allah taala yanzilu dalam Al-Qur'an tidak disebutkan. Yang disebutkan ada dalam hadis saja. Ya. Tapi karena hadis adalah wahyu dari Allah taala juga, kita wajib mengimaninya sebagaimana kita mengimani yang ada dalam Al-Qur'an. Nah, kemudian yang kedua, di antara yang wajib kita imani adalah bahwasanya Allah taala turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Sebagaimana tadi kita baca dari hadisnya. Ya, karena hal ini telah disebutkan dalam hadis yang sahih. Maka kita harus mengimaninya tanpa menolak hal tersebut dan tanpa mengubah-ubahnya, sebagaimana ini merupakan cara kita beriman kepada sesuatu hal yang gaib yang diterangkan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya SAW. Kita mengimaninya apa adanya sesuai dengan keterangan tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, dalam mengimani sifat turun ini, ya, ini yang perlu kita perhatikan, kita tidak boleh menyamakannya dengan turunnya makhluk dari tempat yang tinggi. Artinya ketika kita menetapkan ini sifat turun bagi Allah Ta'ala, bukan berarti kita menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Ya, ini harus kita garis bawahi. Ketika kita menetapkan sifat turun bagi Allah Ta'ala, bukan berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Kenapa? Karena ketika kita menetapkan sifat turun bagi Allah, ya, kita tidak menyamakan turunnya Allah Ta'ala dengan turunnya makhluk. Ya, sebagaimana kita mengatakan, ya, ketika kita menetapkan sifat ilmu bagi Allah Ta'ala, tidak mesti kita dikatakan menyamakan Allah dengan makhluk, karena makhluk memiliki ilmu, Allah punya ilmu, makhluk punya ilmu. Ya kan? Ketika kita menetapkan ilmu bagi Allah, Allah memiliki ilmu, sedangkan makhluk memiliki ilmu, apakah kita kemudian dikatakan menyerupakan Allah dengan makhluk? Tidak. Kenapa? Karena ilmu yang kita tetapkan bagi Allah Ta'ala itu tidak sama dengan ilmu yang kita tetapkan pada makhluk. Ilmu yang kita tetapkan bagi Allah Ta'ala adalah sesuai dengan kemuliaan dan keagungan Allah Ta'ala, yaitu ilmu yang sempurna. Sedangkan ilmu yang kita tetapkan kepada makhluk adalah ilmu yang sesuai dengan kondisi makhluk, yaitu penuh dengan keterbatasan. Maka demikian pula ketika kita menetapkan sifat turun Allah Ta'ala ini, ya, tidak berarti kita menyamakan Allah dengan makhluk. Karena apa? Sifat turun yang kita tetapkan adalah tidak sama dengan sifat turun yang ada pada diri makhluk. Nah, hal ini karena ada sebuah kaidah bahwasanya tidak ada sesuatu pun yang serupa atau semisal dengan Allah Ta'ala, yaitu dalam firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu pun yang serupa ataupun semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian yang keempat, dalam mengimani sifat turun Allah Ta'ala ini, kita juga tidak boleh menanyakan, membayangkan, menggambarkan atau mendeskripsikan bagaimana tata cara turunnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tidak boleh kita menanyakan bagaimana sih Allah Ta'ala turun ke langit dunia, atau kita membayangkan, atau kita menggambarkan atau mendeskripsikan turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia adalah seperti ini. Ya, tidak boleh kita menggambarkan seperti ini. Ini adalah pembicaraan tentang kaifiyat, pembicaraan tentang hakikat sifat turun Allah Ta'ala, yang hal ini yaitu pengetahuan tentang sifat, tentang hakikat suatu sifat merupakan cabang dari
pembicaraan ataupun pengetahuan tentang hakikat suatu zat, ya. Pengetahuan tentang hakikat suatu sifat merupakan cabang atau bagian dari pengetahuan tentang hakikat suatu zat. Sedangkan kita tidak mengetahui hakikat zat Allah Ta'ala, maka berarti kita tidak bisa mengetahui hakikat sifat Allah Ta'ala, ya. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwasanya kita bisa mengetahui sifat atau hakikat sifat satu benda apabila kita mengetahui hakikat zat benda tersebut. Saya ambil contoh misalkan, ya, makhluk, ya. Ini kita ambil contoh dalam diri makhluk. Misalkan binatang itu memiliki telinga, ya kan? Ya, binatang memiliki telinga. Tahukah kita bagaimana telinganya gajah? Seperti apa telinga gajah? Kita bisa mendeskripsikannya, kita bisa menggambarkannya, ya kan? Ketika kita telah mengetahui tentang zat gajah itu seperti itu, kita akan mengatakan telinga gajah adalah telinga yang lebar, ya, seperti kipas misalnya, dan seterusnya. Ketika kita ditanya tentang bagaimana hidungnya gajah, yaitu belalainya, maka kita akan bisa menggambarkan, mendeskripsikan belalainya itu panjang. Kenapa? Karena kita telah mengetahui hakikat dari zat gajah tersebut seperti itu yang kita lihat. Kita bisa menggambarkannya, tetapi ya, berkaitan dengan sifat-sifat Allah Ta'ala, kita tidak mengetahui zat Allah Ta'ala, ya, tidak bisa menjangkau hakikat zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan demikian, tentang sifat-sifat Allah Ta'ala itu pun kita tidak bisa mengetahui hakikatnya, tidak bisa mendeskripsikan, tidak bisa menggambarkannya. Tetapi apakah kemudian kita menolak sifat tersebut gara-gara kita tidak mengetahui hakikatnya? Maka tidak, ya, karena Allah Ta'ala sudah menetapkan sifat-sifat dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang harus kita imani, sebagaimana kita wajib mengimani kitab Allah Ta'ala, ya. Nah, kemudian yang kelima di antara pelajaran yang kita peroleh dari pelajaran pertemuan ini, yaitu keutamaan waktu sepertiga malam terakhir. Ini merupakan waktu yang utama, sepertiga malam terakhir, di mana waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tuliskan di sini athar ataupun pengaruh positif dari mengimani sifat turunnya Allah Ta'ala ke langit dunia, sebagaimana yang diterangkan dalam hadis tadi. Atharnya adalah apa? Kita menjadi termotivasi untuk mendekatkan diri, untuk mendekat kepada Allah Ta'ala di waktu mulia tersebut, yaitu sepertiga malam terakhir, dengan berdoa, meminta dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semakin kuat keimanan kita tentang hal ini, maka mestinya akan semakin mendorong kita di dalam mendekat kepada Allah Ta'ala di waktu yang mulia ini, ya. Inilah yang bisa kita tuliskan pada pertemuan yang ke-25 ini, ya, beberapa perkara tentang iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, terutama kepada sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan insyaallah pada pertemuan berikutnya, ya, kita akan baca syair yang ke-17 yang itu beralih pembahasannya kepada beriman tentang Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cukupkan sampai sini. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.